Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang akan membuat jantung deg-degan, badan gemetar, dan membuat kalian akan pusing 7 keliling apabila tidak dipahami dengan baik. Maka dengarkanlah dengan saksama meskipun videonya akan hadir dengan durasi yang sangat lama. Hari ini kita akan belajar kebahasaan teks eksposisi bersama saya yang gambarnya akan muncul di layar beberapa detik lagi. Baik, ada 5 pokok pembahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, adjektiva atau kata sifat. Yang kedua, frasa adjektival atau frasa yang unsur pusatnya berkategori adjektiva. Yang ketiga, adverbia atau kata keterangan. Yang keempat, pronomina atau kata ganti. Dan yang terakhir, kalimat transitif dan intransitif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Aku tahu kalian bingung. Ya, singkatnya dan mudahnya, adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda. Misalnya, sifat dari makanan adalah lezat, enak, sedap, asin, gurih, pedas, manis, dan lain-lain. Sifat dari kayu, misalnya kayu itu keras dan lapuk. Kemudian sifat dari orang, contohnya sabar, pemarah, baik, dan masih banyak lagi. Adjektiva juga merupakan salah satu ciri dari teks eksposisi. Biasanya ada di kalimat opini. Kok bisa? Kenapa? Nah ini jawabannya karena kalimat opini hampir pasti mengandung adjektiva. Contoh kalimat opini, soal itu sangat mudah. Adjektivanya di situ apa? Mudah. Mungkin bagi penulis soal itu memang mudah, tetapi belum tentu mudah bagi orang lain. Kita tahu dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat itu kan relatif ya. Nah, kerelatifan makna itu didapat dari kata sifat mudah. Jadi mudah bagi penulis belum tentu mudah dari orang lain. Kita lihat contoh yang kedua. Gedung itu besar dan luas. Kata sifatnya besar dan luas. Mungkin bagi penulis gedung itu memang besar dan luas, tetapi belum tentu besar juga dan luas juga bagi orang lain karena mungkin orang lain membandingkannya dengan gedung yang lebih besar, misalnya pusat perbelanjaan atau yang biasa kita sebut mall. Jadi sudah tahu ya alasan mengapa adjektiva menjadi ciri dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya saya akan berikan tips dan trik bagi kalian yang masih bingung sampai badan panas dingin ya untuk memahami ini semua, untuk memahami sebenarnya kata sifat itu kata yang seperti apa sih? Adjektiva itu yang seperti apa sih? Nah, tips ini semoga lebih jitu dari tips-tips lainnya di dunia ini. Ini adalah cara mudah untuk mendeteksi adjektiva. Jadi, adjektiva atau kata sifat dapat didahului oleh kata yang menyatakan kualitas seperti sangat, cukup, paling, agak, dan lebih. Misalnya, lebih jauh, sangat jauh, cukup jauh, paling jauh, agak jauh. Kalau bisa dibubuhkan oleh kata-kata yang menyatakan kualitas itu, berarti kata tersebut merupakan kata sifat. Dapat disimpulkan berarti kata jauh merupakan kata sifat. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Misalnya kata tua. Sangat tua, cukup tua, paling tua, agak tua, lebih tua. Bisa atau tidak? Bisa ya. Berarti kata tua merupakan kata sifat atau adjektiva karena dapat dibubuhkan oleh kata-kata yang menyatakan kualitas tadi. Coba kita lihat apabila dengan kata meja. Sangat meja, cukup meja, paling meja, agak meja. Bisa atau tidak? Tidak ya, rasanya kurang tepat dan kurang pas. Berarti kata meja bukan kata sifat. Nah, itu adalah tips dan trik untuk menandai kata sifat itu yang seperti apa. Selanjutnya, frasa adjektival. Masih ingat frasa ya?
Kata kuncinya apa? Ya, dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Frasa adjektifal adalah frasa dengan unsur pusat berkategori adjektiva. Adjektiva dapat menjadi frasa adjektifal apabila dibuat dengan mengembangkan ke kiri atau ke kanan dari kata sifat atau adjektiva. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah apabila adjektiva ditambah dengan kata lain di kanan atau di kirinya, maka frasa adjektifal dapat terbentuk. Contohnya, misalnya kata mudah. Mudah ini merupakan kata sifat. Apabila ditambah dengan kata lain di kanan atau di kirinya, maka dia bisa menjadi frasa adjektifal. Contohnya di sini dia ditambah kata cukup, menjadi cukup mudah. Nah, cukup mudah ini merupakan frasa adjektifal. Contoh lainnya, kata murah. Apabila ditambah dengan kata sangat, maka menjadi sangat murah. Sangat murah ini merupakan frasa adjektifal. Contoh lain kata tinggi, ditambah sekali menjadi tinggi sekali. Nah, tinggi sekali ini merupakan frasa adjektifal. Pembahasan ketiga adalah adverbia. Ada banyak sekali macam-macam adverbia. Jangan dihafalkan satu-satu karena nanti bisa sakit seperti tipes atau anemia. Tapi pada intinya, adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Ini adalah contoh-contoh adverbia. Sangat, lebih, tidak, paling, kurang, kembali, mau, jarang, dan masih banyak lagi. Kita langsung contohnya. Contoh kalimat dengan adverbia. Yang pertama, Shiva paling suka masakan Jepang. Kata paling adalah adverbia atau kata keterangan yang memiliki fungsi memberikan keterangan pada kata suka sebagai verba atau kata kerja. Contoh selanjutnya adalah Iqbal jarang mandi. Kata jarang adalah adverbia atau kata keterangan yang memiliki fungsi memberikan keterangan pada kata mandi sebagai verba atau kata kerja. Jadi, adverbia adalah kata keterangan. Oke? Sip. Pembahasan keempat, pronomina. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Pronomina bisa juga disebut sebagai kata ganti. Pronomina dibagi menjadi 3, yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Pronomina persona. Seperti yang kita tahu, pronomina persona itu ada 3 ya. Pronomina persona pertama, kedua, dan ketiga. Dengan 2 macam makna yang berbeda, yaitu makna tunggal dan makna jamak. Pronomina persona pertama makna tunggal itu adalah saya, aku, dan ku. Ku di sini bisa menjadi awalan dan akhiran. Ku yang menjadi awalan itu ku makan, ku minum, ku hias. Kalau ku yang menjadi akhiran, misalnya makananku, minumanku, mejaku, seperti itu. Kemudian pronomina persona pertama makna jamak eksklusif itu adalah kami. Dan makna jamak inklusif itu kita. Apa bedanya kami dan kita? Contohnya misalnya Pak Lupi sedang melakukan presentasi bersama kelima temannya. Kemudian dia berkata, kami akan mempresentasikan tentang kebahasaan teks eksposisi. Misalnya seperti itu. Kata yang digunakan adalah kami. Karena yang mempresentasikan adalah Pak Lupi dan teman-temannya kepada teman-teman yang lain di kelompok lain. Tapi jika Pak Lupi mengajak orang-orang satu kelas untuk belajar bersama, mari kita belajar bersama. Berarti kata yang digunakan adalah kita karena inklusif, satu kelas, bukan hanya eksklusif kelompok Pak Lupi sendiri. Jadi Pak Lupi dan rekan satu kelompok mengajak kelompok lain untuk belajar bersama. Itu menggunakan kata kita. Sudah paham ya perbedaan penggunaan kata kami dan kita. Selanjutnya pronomina persona kedua.
Makna tunggal itu adalah engkau, kamu, Anda, dikau, kau, dan mu. Pronomina persona kedua makna jamak adalah kalian, sekalian, Anda sekalian. Pronomina persona ketiga makna tunggal adalah ia, dia, beliau, dan nya. Kemudian pronomina persona ketiga makna jamak adalah mereka. Itulah pronomina persona. Kita sudah belajar sejak lama ya dari SD. Jadi seharusnya sudah paham. Selanjutnya pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk dibagi menjadi dua, pronomina penunjuk umum dan pronomina penunjuk tempat. Pertama, pronomina penunjuk umum. Ini dan itu. Ini adalah pronomina penunjuk apabila acuannya dekat dengan pembicara. Misalnya, ini adalah buku. Kalau bukunya dekat dengan pembicara, maka disebutnya ini adalah buku. Tapi kalau bukunya jauh dari pembicara, maka itu adalah buku. Selanjutnya, yang kedua, pronomina penunjuk tempat. Sini, situ, dan sana. Pronomina penunjuk tempat sini digunakan untuk menunjuk tempat yang dekat. Pronomina penunjuk situ digunakan untuk menunjuk tempat yang agak jauh. Dan pronomina penunjuk tempat sana digunakan untuk menunjuk tempat yang jauh. Selanjutnya yang terakhir dalam pembahasan pronomina, yang ketiga, pronomina penanya. Pronomina penanya dibagi menjadi tiga, yaitu pronomina yang menanyakan orang, benda, dan pilihan. Pronomina siapa dipakai untuk menanyakan orang. Pronomina apa digunakan untuk menanyakan benda. Dan yang terakhir, pronomina mana digunakan untuk menanyakan suatu pilihan tentang orang atau barang. Pembahasan terakhir tetapi yang paling menegangkan dan membuat otak berputar-putar adalah kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif dan intransitif adalah cucu dari kalimat verbal. Kalimat verbal itu apa? Kalimat verbal adalah jenis kalimat tunggal yang berpredikat verba atau berpredikat kata kerja. Aduh, pusing nggak paham. Oke, ya saya tahu kalau kalian akan pusing dan tidak paham. Agar lebih memperjelas pengetahuan kalian, mari kita lihat asal-usul kalimat verbal dimulai dari mbah buyutnya ya. Oke, kita mulai dari awal. Jadi bayangkan kalimat itu seorang ibu melahirkan dua anak. Anak pertama adalah kalimat tunggal dan anak kedua adalah kalimat majemuk. Nah, karena kata majemuk ini tidak akan kita bahas kali ini, demi kemaslahatan umat dan juga ketentraman hidup, meminimalisasi kepusingan kalian, maka kita akan lanjut mengupas tuntas silsilah keluarga dari kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini masih beranak lagi, punya dua anak juga, kalimat verbal dan kalimat non verbal. Nah, di sini sudah dapat ya kalimat verbal yang tadi sudah kita bahas di depan. Nah, kalimat verbal ini adalah kalimat yang berpredikat verba. Kalimat non-verbal adalah kalimat yang berpredikat selain verba atau kata kerja. Tetapi lagi-lagi demi kemaslahatan umat dan kebaikan bersama agar hidup tentram dan nyaman sejahtera, maka kita akan memutus hubungan dengan kalimat non-verbal agar kalian akan lebih mudah. Jadi lanjut kita selidiki peranakan kalimat verbal. Ternyata kalimat verbal punya dua anak lagi, yaitu kalimat verbal aktif dan kalimat verbal pasif. Nah, kalimat transitif dan intransitif ini adalah anak dari kalimat verbal aktif. Kalimat transitif adalah kalimat yang menuntut adanya objek. Contohnya, misalnya, Presiden meresmikan pabrik pupuk. Presiden subjek, meresmikan predikat, pabrik pupuk objek.
Ini merupakan kalimat transitif. Kenapa? Karena menuntut adanya objek. Objeknya harus ada. Kalau objeknya nggak ada, kalimatnya jadi rumpang, informasinya tidak lengkap. Misalnya ya, objeknya kita hapus. Berarti kan presiden meresmikan. Meresmikan apa? Belum tahu kan? Meresmikan apa? Nggak jelas. Kalimatnya seperti rumpang. Nah, ini butuh objek, menuntut adanya objek. Berarti presiden meresmikan pabrik pupuk merupakan kalimat transitif. Contoh lain, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa subjek menolak predikat kenaikan harga BBM objek. Coba misalnya objeknya dihilangkan. Mahasiswa menolak. Menolak apa? Kan tidak jelas ya. Kalimatnya seperti rumpang. Jadi harus ada objek. Dituntut adanya objek. Objeknya harus datang dan menemani. Jadi kalau harus ada objek, maka kalimat tersebut merupakan kalimat transitif. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek dan tidak menuntut hadirnya objek. Jadi tidak perlu objek. Tanpa objek dia bisa berdiri sendiri. Dia tidak butuh lagi objek. Contohnya, dia sedang menangis. Dia subjek sedang menangis predikat. Tanpa objek, kalimatnya tidak akan rumpang. Dia sedang menangis. Selesai, titik. Gitu. Jadi dia tidak butuh objek. Maka kalimat yang tidak membutuhkan objek dikategorikan menjadi kalimat intransitif. Selanjutnya, contoh lainnya, Pak Sastro sedang mengajar. Pak Sastro subjek sedang mengajar predikat. Sedang mengajar selesai. Gak perlu ada objek di belakangnya. Kalimatnya tidak rumpang kalau tidak ada objeknya. Ya kan? Kalimatnya tidak terkesan rumpang seperti tadi misalnya presiden meresmikan. Meresmikan apa? Harus ada objeknya. Tapi kalau ini tidak perlu ada objeknya, kalimatnya sudah penuh. Maka kalimat yang tanpa kehadiran objek sudah memiliki informasi yang lengkap dikategorikan menjadi kalimat intransitif. Baik, itulah pembelajaran kebahasaan teks eksposisi kita kali ini. Semoga semuanya paham dan mengerti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!